Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu honorer, baik itu guru, kemudian penyuluh dan tenaga kesehatan. Berikut saya akan sampaikan informasi terbaru dari BKN terkait dengan kesempatan yang diberikan untuk tes CPNS. Nah, di sini kita akan bahas syarat dan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Sabtu semalam, Bapak Ibu sekalian, ada informasi terbaru dari BKN yang menyebutkan bahwa tenaga honorer bisa diangkat jadi CPNS. Dikutip dari Kompas, tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini dikatakan oleh PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB, Pak Muhammad Afirouz. Pak Muhammad Afirouz mengatakan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer akan melalui proses seleksi. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa akan ada perekrutan CPNS untuk tenaga honorer. Kalau kita lihat untuk tahun 2022 ini sepertinya belum ada. Namun kalau kita runut ke belakang, di tahun 2023 dijelaskan oleh Kemenpan tidak akan ada lagi tenaga honorer. Bisa jadi ini adalah kesempatan yang diberikan kepada rekan-rekan honorer untuk hanya menjadi CPNS. Dilanjutkan, proses pengangkatannya adalah melalui CASN. Pengangkatan ini akan diprioritaskan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis. Mengacu pada PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, Pak Afirouz menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS. Jadi disampaikan di sini kriterianya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Lalu yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus, dan tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Nah, kalau melihat syaratnya ini, maka secara umum guru honorer baik yang sudah lulus P3K masuk dalam kategori ini. Dan kadang kalau kita kaitkan ke belakang, ya di awal memang ini sudah banyak diusulkan oleh DPR untuk diangkat guru honorer itu menjadi CPNS. Pada saat itu pemerintah belum menyetujuinya dengan alasan Undang-Undang ASN. Kemudian di hari Sabtu semalam ini ada informasi akan diberikan kesempatan. Barangkali ini adalah buah desakan dari berbagai pihak, ya, termasuk juga dari DPR dan dari daerah sendiri. Ya, kita doakan saja Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan, meski usia dan masa kerja pengangkatan tenaga honorer ke CPNS sudah ditetapkan, pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer yang berusia tinggi dengan masa kerja paling lama. Jadi di sini dijelaskan prioritasnya adalah untuk masa kerja yang paling lama. Selain itu, kriteria masa pengabdian tidak berlaku bagi honor di tenaga dokter yang sedang bekerja di instansi pemerintah. Di khusus dokter diberikan pengecualian. Selama berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditempatkan di daerah terpencil minimal 5 tahun, mereka dapat mendaftar. Lantas bagaimana proses seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS? Pak Afirouz mengatakan bahwa seleksi pengangkatan CPNS dari tenaga honorer terbuka untuk semua pegawai. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Seleksi disebutkan meliputi 5 tahapan, jadi ini adalah tahapannya. Seleksi administrasi, kemudian disiplin, kemudian integritas, kesehatan, dan kompetensinya. Dalam seleksi tersebut, peserta juga akan diberikan pertanyaan dari tim koordinasi tingkat nasional seputar pengetahuan tata pemerintahan dan bagaimana pemerintahan yang baik. Seleksi ini dilaksanakan terpisah dengan pelamar umum. Nah, dari sini maka akan dilaksanakan khusus, ya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah kabar gembira menurut saya, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ini dapat terrealisasi sehingga Bapak Ibu sekalian yang barangkali tidak bisa lolos P3K bisa mengikuti jalur khusus yang diberikan pemerintah ini, sehingga apa yang disampaikan pemerintah di 2023 tidak ada lagi honorer itu bisa menguntungkan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.